warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Jihan Faramita Mile, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 5 Tilango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 3 tahun 2025 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian UKM PPG pada materi zakat kelas 5 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Mohon arahan bimbingannya dan selamat menonton video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Iya. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Ya, karena sudah siap, jadi silakan rapikan meja dan bangku kalian, keluarkan alat tulis dan buku yang berkaitan dengan materi kitab pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oke, sudah? Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, Ibu absen. Asyifa, Karsum, oke. Ya, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta perwakilan satu orang untuk maju ke depan memimpin doa. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islamina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Iya. Oke, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku, satu padaku. Di sana silahkan duduk kembali.
Ya, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kita tepuk rukun Islam dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama. Keempat. Oke. Iya. Adik-adik, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, apa? Yaitu Asmaul Husna. Oke, silakan duduk dulu. Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang ingat Asmaul Husna apa saja itu? Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Pemberi. bagus. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar materi Asmaul Husna. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, karena Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki, maka kita sebagai manusia juga diajarkan untuk saling berbagi kepada sesama atau kepada orang yang membutuhkan. Karena apa? Karena sebagian harta kita adalah milik orang lain. Nah, adapun cara untuk berbagi dalam Islam ada dua, yaitu siapa yang tahu bagaimana cara kita berbagi dalam Islam? Ada yang tahu? Dengan membayar zakat. Ada lagi? Kita berbagi dengan orang lain dengan cara apa saja selain membayar zakat? Yaitu bersedekah. Bagus. Bagaimana perasaan kalian apabila melihat teman atau tetangga kalian yang sedang kesusahan? Iya. Oke, sedih. Semua sedih ya. Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Kasihan. Ada lagi? Ya, jelas kalian merasa empati ya. Nah, mengapa kita perlu berbagi dengan orang yang membutuhkan? Mengapa kita perlu berbagi dengan orang yang membutuhkan melalui zakat? Oke, bagaimana Najwa? Ya, dari teman kalian menjawab karena kita bisa membantu mengurangi kemiskinan dengan orang yang membutuhkan. Iya, benar sekali itu. Jadi mengapa kita perlu membantu orang dengan mengeluarkan zakat? Jadi kita bisa membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Jadi itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi yang pertama, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian mampu menerapkan hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan konsep zakat dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu menghitung zakat yang harus dikeluarkan dengan benar. Nah, oleh karena itu, kita hari ini akan mempelajari materi zakat. Ya. Jadi, materi yang akan kita belajarkan hari ini adalah tentang tentang zakat. Ya, oke. Jadi, zakat adalah pemberian atau kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Itu adalah pengertian dari zakat. Nah, itu pun apabila harta kita sudah mencukupi atau sudah melebihi dari jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Nah, selanjutnya zakat itu terbagi atas 2. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Adapun orang-orang yang wajib menerima zakat itu ada 8 golongan orang yang wajib menerima zakat, ya. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan sebuah video dan nanti setelah menampilkan sebuah video, kalian akan Ibu bagikan LKPD dan kalian akan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Nah, setelah itu kalian akan berdiskusi bersama
Nanti setelah pengerjaan LKPD, kalian harus mewakilkan teman-teman kalian yang dari perwakilan-perwakilan kelompok maju di depan kelas untuk menjelaskan hasil dari pekerjaan kalian. Oke, silahkan simak video berikut ini. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Zakat terbagi atas 5. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah biasa disebut dengan zakat jiwa. Fitrah artinya bersih atau suci. Secara istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi mereka yang kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarga. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal biasa disebut dengan zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Contohnya seperti hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, serta emas. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Orang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, miskin. Orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, amil. Pemerintah atau badan atau panitia pengolah dalam pembagian zakat. Keempat, mu'af. Orang yang baru saja masuk Islam atau belum kuat keimanan. 5. Riqab. Budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan. Keenam, gharib. Orang yang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu membayar. Ketujuh, sabilillah. Orang yang sedang berjuang untuk syiar di jalan Islam. Kedelapan, ibnu sabil. Orang yang melakukan perjalanan untuk kebaikan dan kekurangan akal atau biaya. Hikmah zakat. 1. Memiliki sifat kikir. 2. Melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. 3. Mengasah sifat peduli terhadap sesama. 4. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan sifat dan sikap iri atau dengki yang ditimbulkan oleh kesenjangan sosial. Yang kelima, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda supaya hasilnya dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan keenam, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan di antara umat. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi itu materi zakat yang akan kita pelajari. Nah, setelah melihat video yang sudah ditampilkan tadi, apa ada pertanyaan? Iya, Asyifa? Mengapa kami harus membayar zakat? Iya, ada teman kalian mengajukan pertanyaan yang bunyinya, Ibu, kenapa kita harus membayar zakat? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Asyifa. Iya. Oke. Jadi, kenapa kita harus membayar zakat apabila harta kita sudah mencukupi? Karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, tadi di ice breaking ada ya? Ada. Itu rukun Islam yang keberapa? Keempat, membayar zakat. Nah, kenapa kita wajib membayar zakat? Karena zakat merupakan pembersih dari harta yang kita miliki. Nah, zakat itu sebagian harta kita itu adalah harta milik orang
lain. Nah, itu dapat membersihkan harta kita supaya harta yang kita miliki itu menjadi berkah. Berkah untuk kita. Oke, coba itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup. Oke, Ibu ada sebuah kasus, sebuah masalah yang harus kalian pecahkan. Ali memiliki 3 buah mobil dan 2 rumah yang disewakan. Nah, setiap bulan dari keduanya ini memperoleh uang sebesar 5 juta rupiah per bulan. Jadi setiap bulan si Ali ini menerima uang 5 juta, uang sewa 5 juta setiap bulan. Nah, Ali ingin mengeluarkan zakat pendapatan tersebut. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Ali setiap tahun jika ia sudah mencapai nisab zakat? Oke. Nanti kita akan mengerjakan ini. Oke, Ibu akan bagikan LKPD. Kita buat kesepakatan dulu berapa lama kira-kira mengerjakan waktu untuk mengerjakan LKPD ini. Waktu yang kalian butuhkan berapa lama? Kira-kira. Berapa? 5 menit. Yang lain? Yang lain? 7 menit. Ada lagi yang lain? Najwa? Berapa menit kira-kira? Oke, kita sepakati bersama untuk menjawab LKPD ini. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silahkan mengerjakan. Sudah selesai semua? Ya, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju di depan kelas, dan untuk kelompok yang lain silahkan simak apa yang akan dijelaskan oleh teman kalian. Silahkan Ibu mulai dari kelompok 1. Jelaskan manfaat zakat bagi dan masyarakat. Zakat fitrah adalah yang dikeluarkan pada bulan Maret dan Ramadan, sementara zakat dikeluarkan di harta yang sudah mencapai Nisab. Ya, teruskan. dan haul. Oke. Udah? Ya. Terus masih ada lagi? Oke, ini. Silahkan tulis. Berapa? Silahkan perhatikan ya. Tidak apa-apa.
Kan duduk. Ya. Oke, lanjutkan dengan kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Nah, kita akan mengevaluasi dan menjawab bersama pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini tadi. Yang pertama itu jelaskan pengertian zakat. Itu untuk kelompok 3. Ya, pengertian zakat kalau kelompok 3 menjawabnya, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi zakat itu adalah sebagian harta dari harta yang kita miliki, sebagiannya adalah milik orang yang membutuhkan. Nah, ada 8 golongan orang yang wajib menerima zakat, yaitu ada apa saja? Fakir, miskin, ada amil, mu'alaf, ada gharim, apalagi? Ada yang masih ingat? Ada fisabilillah dan ada ibnu sabil. Nah, jadi itu adalah golongan orang yang menerima atau wajib menerima zakat. Nah, dan untuk ini, jadi ini jawaban dari kelompok 1 sudah benar ya. Ya, jadi Ali memiliki 3 buah mobil dan 2 rumah yang disewakan setiap bulan. Nah, dari kedua rumah tersebut, ia memperoleh pendapatan atau penghasilan 5 juta. Nah, di sini total pendapatan per bulan adalah 5 juta. Sedangkan di sini 2 rumah yang disewakan itu setiap bulan mendapatkan berapa juta? 5 juta. Nah, 5 juta dikali dengan 2 juta sama dengan 10 juta. Nah, jadi pendapatan per tahunnya 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Nah, di setiap bulan dia mendapat 10 juta ini dan dikalikan dengan 12. 12 dikalikan 10 juta sama dengan 120 juta. Nah, sementara zakat yang wajib kita keluarkan apabila harta kita sudah memenuhi syarat itu adalah 2,5%. Jadi sebagian harta kita, harta yang sudah mencukupi itu 2,5% itu adalah milik orang lain yang membutuhkan, milik 8 golongan tadi. Nah, ini. Jadi 2,5% dikali 120 juta sama dengan 2,5 dibahagi 100 karena ini kan dalam persen toh. Jadi kita presentasikan 2,5 per 100 dikali 120 juta. Hasilnya sama dengan 3 juta. Jadi harta yang wajib dikeluarkan oleh Ali itu adalah 3 juta per bulan apabila hartanya sudah mencukupi. Oke, adik-adik, selanjutnya kita akan mengisi kuis. Jadi silahkan keluarkan HP-nya. Oke. Ibu sudah membagikan kuisnya di grup WA. Coba silahkan dibuka. Diklik saja. Oke, di sini bisa ketahuan siapa yang membuka tab lain atau melihat jawaban dari Google atau dari mana itu bisa ketahuan di sini ya.
dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, kita sudah mengetahui apa itu zakat. Ya, jadi zakat tadi adalah memberikan sebagian harta kita untuk orang lain. Nah, zakat terbagi dari dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan ketika menjelang hari raya Idul Fitri, dan zakat mal juga. Zakat mal tadi apa? Yaitu Dikeluarkan harta sudah mencapai nisab. iya, zakat mal dikeluarkan jika harta sudah mencapai nisab. Bagus untuk Umay. Nah, jadi pembelajaran kita sudah sampai di sini, dan terakhir Ibu minta kalian menuliskan atau dari pembelajaran kita pertama sampai dengan sekarang, Ibu minta kalian menuliskan poin-poin pentingnya saja. Apa yang sudah kalian pelajari tadi, entah dari awal Ibu membuka sampai materi sampai dengan sekarang yang ada di yang sempat kalian tahui, yang kalian ambil dari materi pertama sampai dengan terakhir ini. Silahkan. Oke, sudah selesai semuanya? Iya. Oke, jadi zakat adalah menyisihkan sebagian harta kita untuk orang yang lebih membutuhkan. Nah, kita harus menyisihkan harta kita untuk orang-orang yang lebih membutuhkan apabila kita sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Nah, jadi adik-adik, itulah materi dari saya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi kurban. Oke? Ya. Oke, sebelum kita kembali ke rumah, marilah kita tutup pembelajaran dengan membacakan doa. Silahkan berdoa, dimulai. Ya. Oke, silahkan berdiri dan kita kembali ke rumah.